Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Udala Putri dengan NIM 17042053. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Pertama yaitu prinsip penyusunan formasi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan formasi. Yang pertama, setiap jenjang jabatan, jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan. Yang ketiga, selain beban kerja, organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Yang kedua yaitu sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi dapat digunakan sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Di dalam sistem penyusunan formasi ini ada metode dalam menghitung formasi. Banyak metode yang dapat dipergunakan. Metode yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasikan dari yang pertama yaitu hasil kerja, yang kedua objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas jabatan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penyusunan formasi pegawai. Yang pertama, jenis pekerjaan, di mana jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang kedua, sifat pekerjaan, di mana sifat pekerjaan ini mempengaruhi penetapan formasi. Yang ketiga yaitu prinsip pelaksanaan tugas. Prinsip pelaksanaan tugas pekerjaan sangat berpengaruh dalam menentukan formasi. Yang keempat, jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia. Yang kelima, peralatan yang tersedia. Yang keenam, kemampuan keuangan negara, di mana dalam menetapkan formasi, faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang harus selalu diperhatikan. Nah, yang keempat yaitu analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan pegawai secara lebih mendalam. Dalam pengadaan PNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip apa yang harus dijalankan dalam pengadaan PNS. Yang kedua, sistem apa yang digunakan dalam pengadaan PNS. Yang ketiga yaitu syarat. Yang keempat yaitu pengangkatan. Yang kelima yaitu tata usaha, di mana sistem tata usaha ini, bagaimana tata usaha itu dijalankan. Nah, dalam pembahasan terakhir yaitu sistem pengadaan pegawai. Ada dua sistem pengadaan pegawai ini. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi keuntungannya adalah adanya norma yang sama, penerimaan yang seragam, dan dapat lebih dijamin mutu pegawai yang diterima. Ya, sedangkan kelemahannya sangat sulit dilaksanakan berhubung dengan luasnya wilayah dan masih sulitnya perhubungan. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi, juga memiliki keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya adalah dapat melaksanakan pengadaan pegawai baru dengan cepat. Ya, sedangkan kelemahannya adalah tidak terdapat keseragaman dalam cara penerimaan, kemungkinan penentuan norma yang berbeda yang mungkin tidak menjamin mutu pegawai yang diterima. Nah, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.